Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas searching. Ya. Bisa kalian baca sendiri di sini materinya seperti apa. Ya. Yang seperti kalian tahu, searching itu pencarian ya, karena kita di sini mempelajari pemrograman ya dan berkaitan tentang data. Jadi yang kita bahas di sini adalah mencari data. Lalu ada macam-macam searching untuk dibahas di pertemuan 9. Ini ada sequential search. Di mana sequential search ini ada dua. Yang pertama ada versi pertama dan versi kedua yang di modul. Ya, jadi di sini sudah ada array satu dimensi, ada 11 data di sini ya. Nah, dari 11 data ini kita mau mencari. Contohnya misalkan X-nya sama dengan 10. Ya. Misalkan yang kita cari X-nya sama dengan 10. Nah, di sini karena sequential search ya, pencarian beruntun, di sini si X membandingkan dari array 0, ya, array pertama. X sama dengan array 0 atau tidak. Jika tidak, dia menambah lagi. Ya, di sini ada pengulangan. Ya, pengulangannya kalau misalkan dia tidak menemukan di array tersebut, di data tersebut, maka dia akan maju satu langkah. Ya. Lalu apakah X sama dengan 17? Jika bukan, dia lanjut lagi. Lalu apakah X sama dengan 10? Ya. Jika sama, maka nilainya sudah dipenuhi. Ya. Maka datanya sudah ditemukan gitu ya. Nah, lalu bagaimana jika tidak ditemukan sama sekali ya. Jadi sudah sampai sini ya, sampai 19, tapi datanya tidak ditemukan. Ya. Maka dia akan mencari terus sampai semua array atau sampai semua data dia cocoki. Nah, sekarang bagaimana sequential search bekerja? Apakah cepat atau lebih lambat? Tuh. Nah, jadi di situ sequential search penjelasannya. Oke. Nah, sekarang kita bahas di programnya ya. Contoh program yang pertama. Lanjut ke programnya. Nah, di sini mana yang fungsi untuk pencariannya? Fungsi untuk pencarian ini ada di void sequence search 1. Nah, di sini. Nah, ini di integer data ini menunjukkan array dari data yang kita punya. Ya. Lalu integer n di sini adalah banyaknya data. Lalu integer x di sini adalah kita mencari data yang mana atau data yang kita inputkan. Lalu ada boolean, ya, ini nilainya yang kemarin kita sudah bahas. Boolean ini nilainya 1 dan 0 atau true dan false. Ya. Di sini ada boolean pointer ketemu. Ya. Lalu ada integer di dalamnya, ada integer i sama dengan 0. Mengapa i sama dengan 0? Karena kita memulai pencarian dari posisi data pertama. Ya, data pertama yaitu 23. Lalu ada pengulangan ya di sini. Ketika i lebih dari ketika i kurang dari n dikurang 1 dan datanya tidak sama dengan x, dia menambahkan i-nya jadi i++ ya. Jadi i kurang dari n-1. Kenapa i kurang dari n-1? I-nya di sekarang 0 untuk yang sekarang karena kita memulai pencarian yang pertama. 0. Lalu n-nya adalah
10 dikurang 1, jadi 9. Ya. I kurang dari N-1. 0 kurang dari 9. Dan data tidak sama dengan X. Contohnya misalkan data yang kita masukkan adalah 56. Ya, 56. 56 itu di sini di data kedua. Ya. Sama atau tidak tuh? Ya, pasti nggak sama kan ya, karena yang pertama itu adalah 23, ya kan? Jadi I-nya sekarang sama dengan 0. Ya, kurang dari N-1, kurang dari 9, 0 kurang dari 9. Dan datanya tidak sama dengan X, ya. Jadi ini kondisinya terpenuhi nih. Jadinya I++, ya, I-nya bertambah. Ya. Jika data sama dengan X, maka pointer ketemu sama dengan true. Ya. Nah, di sini ketika sudah ada while, di sini ada if, ya. Karena kenapa? I-nya ini kan sudah bertambah, ya. I-nya di sini sudah menjadi 1, tidak lagi 0, ya. I-nya sama dengan 1. Sekarang, jika data I sama dengan X, maka dia ketemu. Tadi data yang kita cari adalah 56, ya. 56. Lalu di sini di dalam while-nya ada selanjutnya maksudnya. Setelah while itu ada if. Ya. Data I sekarang adalah 1. 1 itu isinya berapa? Isi datanya 56. 56 sama dengan X. X yang kita cari adalah 56. Jadi cocok, ketemu. Maka true. Ya. Coba kita running programnya. Nah, di sini ada elemen array-nya. Ya. Masukkan data yang akan kita cari. 56 tadi ya. 56, data yang dicari ditemukan. Nah, kalau misalkan dia nggak ketemu, ya, dia nggak ketemu berarti kan else-nya ini ketemunya false. Kalau misalkan dia false, dia ngulang lagi dari while dengan I-nya terus bertambah, dengan nilai I terus bertambah, tidak lagi 0, seperti yang dideklarasikan pertama. Gitu. Ya, saya harap untuk sequential search ini dimengerti ya, karena programnya saya lihat coba untuk program yang versi kedua. Ini yang versi kedua. Untuk program yang versi kedua ini mirip ya. I kurang dari N sama aja, I-nya kan sama dengan 0. Dilihat terus nilai dari si I-nya. Ya, saya harap ini dimengerti, dan jika ada yang mau ditanyakan, silahkan di e-learning, dan saya harap pertanyaan ini tidak mengulangi dari apa yang saya bahas. Gitu. Jadi kalau misalkan yang saya sudah bahas tapi belum mengerti, ya silahkan ditanya. Tuh. Tapi kalau misalkan belum didengarkan, ya, coba didengarkan dulu penjelasan saya.